الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, alhamdulillah kembali lagi ke channel Masjid Raya Al-Insan. Sekarang saya bersama Ustadz Ahmad Yani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gini Ustadz, beberapa hari belakangan ini banyak sekali kami menemukan dan banyak sekali teman-teman yang bertanya nih Ustadz tentang masjid gitu Ustadz. Nah, pas banget ini lagi hari Jumat juga. Saya sedikit-sedikit ingin bertanya sama Ustadz. Boleh Ustadz? Boleh, insyaallah. Oh, gini Ustadz, masjid itu apa sih Ustadz gitu? Fungsinya apa gitu masjid? Baik. Masjid itu punya perhatian yang begitu besar. Rasulullah perhatiannya besar kepada masjid. Maka dulu waktu beliau hijrah ke Madinah, itu kan mampir dulu di satu kampung namanya Kuba. Ternyata mampir di Kuba itu agendanya mau bikin masjid, yang kemudian diberi nama dengan Masjid Kuba. Itu berarti masjid pertama kali sih? Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesudah menyelesaikan Masjid Kuba, dilanjutkan perjalanan ke Madinah. Ternyata sampai di Madinah, beliau juga bangun masjid yang disebut dengan Masjid Nabawi. Nah, ini menjadi isyarat buat kita bahwa masjid itu punya kedudukan yang sangat penting. Berarti sebelum Masjid Nabawi itu dibangun, lebih dulu Masjid Kuba sih? Kuba, iya. Nah, kenapa Rasulullah membangun Masjid Kuba itu sih? Iya, Rasulullah bangun Masjid Kuba karena memang di situ kan banyak kaum muslimin. Masjidnya nggak ada, maka masjid itu dibangun. Jadi masjid itu dibangun kalau memang dibutuhkan. Maka zaman sekarang juga harus begitu. Jangan bikin masjid kalau tidak dibutuhkan. Itu. Nah, sekarang kan banyak juga masjid dibangun padahal nggak dibutuhkan. Betul. Nggak dibutuhkan itu misalnya masjid sudah ada, kenapa bikin lagi dalam jarak yang dekat? Nah, itu jangan. Jadi kalau dibutuhkan. Nah, kalau kita bicara fungsi, masjid itu fungsinya banyak. Tapi kalau mau disederhanakan ya ada 3 nih. Apa itu? Fungsinya ada 3. Pertama adalah fungsi ubudiyah. Fungsi ubudiyah berarti fungsi peribadatan. Ya, kalau peribadatan berarti kita ini kaum muslimin harus mau beribadat di masjid. Jangan beribadatnya di rumah. Ibadat di rumah itu kalau yang hukumnya sunat, sholat sunat. Kalau sholat wajib yang 5 waktu, mestinya kita kerjakan di masjid. Di masjid. Terutama bagi laki-laki. Perempuan boleh ke masjid. Jadi yang sholat jamaah 5 waktu lakukanlah di masjid. Ya, kalau di rumah itu apabila nggak memungkinkan datang ke masjid, nggak memungkinkan itu misalnya sakit. Ini saya lagi nggak mungkin datang ke masjid Pak Ustadz. Kenapa? Ini ada siaran langsung sepak bola. Nah, ya itu bukan alasan. Atau ada tamu, ajak aja tamu ke masjid. Berarti masjid tempat untuk semuanya. Tempat untuk semuanya beribadah di masjid, sholat jamaah. Nah, kemudian yang kedua adalah fungsi tarbiyah, fungsi pendidikan, fungsi pembinaan. Maka kaum muslimin harus mau membina diri melalui masjid, dan masjid harus melakukan pembinaan kepada jamaahnya. Pembinaan itu mencakup 2 aspek.
Pertama, aspek keilmuan. Aspek keilmuan berarti kaum muslimin harus dapat ilmu. Apa yang belum dipahami itu harus dipahami melalui masjid. Karenanya para jamaah itu harus ngasih tahu kepada pengurus, atau pengurusnya bertanya apa yang ingin dipelajari dari masjid, sehingga nanti dijadikan sebagai kurikulum. Kurikulum. Misalnya saya belum paham, Pak, tentang pernikahan sampai urusan perceraian. Saya ingin pelajari itu. Oh ya, nanti dibahas. Ingin mempelajari masalah waris. Nanti dipelajari. Itu namanya memberi pemaham keilmuan. Sehingga jamaah kita itu harus jadi orang paham. Jangan jadi orang awam. Nah, yang kedua, aspeknya itu adalah aspek pembentukan karakter. Jangan cuma ilmu sekedar ilmu, ilmu harus membentuk karakter. Misalnya dia pelajari ilmu tentang akhlak, akhlak kepada tamu. Ya nanti kalau ada tamu, karakter dia adalah menghormati tamu, melayani tamu dengan baik. Itu contohnya. Nah, yang ketiga itu adalah fungsi ijtimaiyah, fungsi sosial kemasyarakatan. Masjid itu harus memainkan peran sosial. Masjid itu harus dirasakan manfaat sosialnya oleh jamaah, sehingga masjid itu dirasakan manfaatnya secara sosial. Ini yang belum banyak dilakukan. Meskipun sekarang sudah mulai tumbuh masjid-masjid yang lebih besar, masjid-masjid yang memberi perhatian yang lebih besar pada masalah sosial. Sehingga ada masjid yang mengadakan hitanan massal misalnya. Ada masjid yang meminjamkan uang kepada jamaahnya yang memerlukan dan sebagainya. Begitu. Jadi, bagaimana fungsi masjid itu untuk masyarakat di perdesaan itu? Sekarang kita kan lihat banyak banget masjid-masjid bagus, tapi orangnya nggak ada gitu. Ya. Ya, fungsi masjid itu bukan hanya di masjid perkotaan, tapi juga di masjid pedesaan, masjid di pedalaman. Pokoknya semua masjid fungsinya harus seperti yang tadi kita bicarakan. Maka masyarakat, termasuk masyarakat pedesaan, harus bergairah untuk memakmurkan masjid. Memang ada juga yang mengatakan masjid itu semakin ke kota itu semakin makmur, tapi semakin ke kampung dia makin tidak makmur, makin sepi. Ya, ini sebuah tantangan. Orang tidak boleh beralasan. Misalnya alasannya sibuk. Ya, semua juga sibuk. Pengurus masjid juga sibuk. Jadi sekalipun sibuk, orang tetap punya perhatian kepada masjid. Oke. Terutama sholat jamaah yang 5 waktu. Sehingga kalau di pedesaan orang itu bertani jauh, maka sekarang kan sudah ada kendaraan. Betul. Ada yang pakai sepeda, ada yang pakai motor, begitu. Jadi lebih mudah sebenarnya. Iya. Bagaimana gini, Ustaz? Kalau kita melihat masjid-masjid itu ada yang kondisinya memprihatinkan, ada yang masjid kondisinya bagus, tapi orangnya nggak ada gitu. Ya. Itu gimana itu? Ini kan tanggung jawab bersama, terutama pengurus. Pengurus masjid punya tanggung jawab bagaimana supaya jamaahnya mau datang ke masjid. Kan berarti harus ada sosialisasi.
harus ada materi-materi ceramah yang menunjukkan bahwa kita harus ke masjid. Maka khutbah Jumat itu kan saatnya orang banyak, sampaikan tema itu kepada jamaah sholat Jumat. Jadi khutbah itu materinya tentang tanggung jawab memakmurkan masjid misalnya. Kalau di masyarakat ada peringatan maulid itu kan yang hadir banyak, disampaikan lagi materi tentang itu. Jangan sampai maulidnya rame, sholat jamaahnya sepi. Begitu. Oke. Ini Ustaz, melihat situasi sekarang, umat Islam itu bisa dibilang kategori umat yang termasuk banyak juga di dunia, Ustaz. Tapi melihat kecintaannya kepada masjid misalnya gitu, Ustaz. Tapi banyak juga yang beralasan, kenapa kamu nggak mau jadi pengurus masjid gitu? Katanya sibuk. Itu bagaimana, Ustaz? Apakah terpengaruh gitu? Ya, maka jadi pengurus masjid itu nggak mesti sepenuh waktu. Nggak mesti sepenuh waktu. Tapi yang penting sepenuh jiwa. Kalau sudah sepenuh jiwa, nanti waktunya ada. Sekalipun dia sibuk, dia kerja, tapi dia tetap punya perhatian kepada masjid. Sekarang kan kita sudah pakai HP semua. Koordinasi kepengurusan kan bisa dilakukan melalui HP. Maka kalau soal tidak bisa dia hadir, itu lain soal. Kalau dia memang bekerja, toh dia juga memakmurkan masjid di masjid kantornya. Nah, tapi yang penting sepenuh jiwa sehingga nanti ada waktunya. Kalau orang tidak sepenuh jiwa, ada waktu juga ngomongnya nggak ada waktu gitu. Itu maksud sepenuh jiwa itu cinta dulu saya. Ya, ada ikatan batin dengan masjid. Saya suka ngasih contoh. Kalau orang jiwanya jiwa sepak bola, betul, jam 2 malam juga ada waktunya buat nonton bola. Nah, tapi kalau orang nggak punya jiwa bola, dia males. Sekalipun pertandingan sepak bola ada di jam 5 sore, betul. jam 7 malam, dia nggak suka karena dia nggak punya jiwa sepak bola gitu. Begitu juga kalau kita punya jiwa masjid, kita punya waktu untuk mengurus dan memakmurkan masjid. Berarti pengurus itu harus penting banget mempunyai strategi, ya, untuk menarik jamaah gitu. Iya. Maka pengurus masjid itu harus komunikasi kepada jamaahnya. Komunikasi itu jangan satu arah. Misalnya pengumuman, sekedar informasi lewat speaker, tapi pengurus masjid juga perlu mendatangi jamaah, ngobrol-ngobrol kayak begini soal masjid, supaya jamaah ada ikatan batinnya dengan masjid. Masya Allah. Gini, Ustaz, kembali lagi ke sejarah ini, Ustaz. Sebelum datangnya Islam itu, Ustaz, apakah ada tempat-tempat ibadah gitu, Ustaz? Apakah mungkin zamannya Nabi Adam ada masjid juga gitu? Apa gimana? Ya, kalau yang disebut masjid kan baru ada saat ada Masjidil Aqsa, ada Masjidil Haram. Itu kan sejak masa Nabi Ibrahim. Ka'bah itu kan dibangun di masa Nabi Ibrahim, sehingga baru disebut masjid. Bukan berarti sebelum itu orang tidak ibadah. Sholat itu kan sudah ada sejak awal. Bukan hanya ada pada masa Nabi Muhammad. Sholat di masa Nabi Muhammad itu adalah sholat yang 5 waktu, yang Isra Mi'raj itu. Sebelum Isra Mi'raj, sholatnya nggak disebut 5 waktu seperti yang sekarang. Tapi ada? Ada sholat. Kan Nabi Ibrahim udah nyuruh sholat
kepada anaknya. Jadi sholat sudah ada sejak dulu. Sejak dulu Mas. Iya. Nah, Walaupun ketahuannya atau tahunya kita sekarang ini pada zaman Nabi Muhammad gitu saya. iya. Tapi sebelum itu sudah ada berarti saya. Iya sudah ada. Itu waktunya kapan gitu saya? Ya kalau sholat kan sejak nabi-nabi sebelumnya sudah sholat. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Soleh Sudah sholat. sudah sholat. Cuma teknisnya nggak dijelaskan. Bagaimana tata cara sholatnya itu tidak dijelaskan. Masya Allah. Nah yang dijelaskan kaifiatnya, tata caranya ya masa Nabi Muhammad. Dengan maka kita mendapatkan hadis shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Melihat Nabi Muhammad salat. Nah, yang melihat Nabi Muhammad salat kan sahabat. Betul. Sahabat itu menceritakan, ceritanya ada dalam hadis, sehingga salat itu dilakukan berdasarkan hadis sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam hadis. Baik. Apakah pada zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad itu Ustaz, mereka juga memerintahkan kaumnya untuk sholat juga Ustaz? Iya. Iya. Nabi-nabi terdahulu memerintahkan umatnya untuk melaksanakan sholat. Ya, misalnya waktu Nabi Isra Mi'raj itu kan ada informasi ketika beliau berjumpa dengan Nabi Musa. Ada perintah apa ini? Sholat. Berapa banyak, berapa lama? Oh, dapat perintah sholat 50 waktu. Oh, 50 waktu. Minta dikurangi deh. Umat saya saja nggak sanggup sholat 50 waktu. Nah, berarti bisa jadi dulu Nabi Musa itu umatnya sholat 50 waktu. Bisa sholat jadi. Juga, Ustaz, ya? Iya, ya ada sholat. Sampai kemudian dikurangi. Sekarang 5 Ustaz. Ya, sekarang waktu. 5. Ya. Kalau dipikir sekarang nggak kebayang sholat 50 waktu dalam sehari Ustaz. Iya. Jadi subhanallah. Oke Ustaz. Saya ingin bertanya lagi Ustaz. Apakah fungsi masjid itu hanya untuk ibadah gitu? Jadi banyak orang menganggap nggak boleh ngerjain ini di dalam masjid gitu Ustaz. Cukup ini ya. Itu bagaimana Ustaz? Tanggapan Ustaz? Ya kalau tadi kita merujuk kepada fungsi, itu kan sudah kita bicarakan. Fungsi peribadatan, fungsi pendidikan, pembinaan, fungsi sosial. Sosial. Ya. Maka di masjid, di dalam masjid tempat kita sholat, kita boleh belajar, kita boleh berdiskusi. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh transaksi jual beli. Oh, nggak boleh saja. Iya, transaksi jual beli di luar, di halaman masjid boleh, tapi di dalam masjid tempat kita sholat jangan. Maka kita kembangkan fungsi masjid itu ke dalam berbagai aktivitas, di dalam berbagai kegiatan. Karena kegiatan pendidikan itu kan bukan cuma pengajian, bisa saja belajar bahasa, belajar ilmu yang lain, bisa dikembangkan. Begitu juga dengan fungsi sosial. Banyak peran-peran sosial yang harus dimainkan oleh masjid. Baik, kira-kira untuk kedepannya bagaimana Ustaz menanggapi keadaan sekarang gitu kan? Apakah ada trik untuk menarik jamaah untuk bisa ikut sholat berjamaah di masjid gitu? Ya, biar supaya jamaah mau sholat di masjid, tentu saja harus ada sosialisasi, ada pengajaran, yaitu memberi motivasi supaya orang mau sholat jamaah di masjid. Itu kan berarti materi dakwah, disampaikan melalui materi dakwah tentang keharusan dan keutamaan sholat berjamaah di masjid, misalnya begitu.
sesudah dari segi nilai disampaikan, maka masjid itu juga harus menyiapkan imam yang bacaannya baik. Berpengaruh juga sih. Berpengaruh juga, karena imam yang bacaannya baik membuat orang antusias untuk sholat di masjid, karena dia tidak bisa baca ayat seindah itu, sebagus itu. Nah, maka dia mendengarkan dari imam. Jadi dari segi itu. Nah, kemudian masjid juga harus menyiapkan fasilitas yang tentu saja masjid itu harus suci, bersih, indah, nyaman, gitu. Nyaman itu nggak mesti pakai AC. Yang penting orang nggak kepanasan. Tapi pakai AC kalau orang kedinginan juga itu namanya nggak nyaman. Nah, jadi masjidnya harus suci, bersih, indah, nyaman. Lalu pengurus masjid juga perlu mendatangi jamaah. Kita yang datangin saja. Iya, datang ke jamaah, Pak, ayo sholat ke masjid. Itu soal teknis bahasanya bagaimana. Yang penting intinya adalah mengajak orang untuk sholat jamaah di masjid. Kalau orang sudah biasa ke masjid lalu nggak nampak, nggak hadir, nah itu dicari tahu kenapa dia tidak hadir. Jadi pengurus masjid itu harus memberi perhatian kepada jamaahnya dalam soal ini. Baik, Seth. Bagaimana ini, Seth? Ada beberapa orang yang saya temukan, dia datang ke masjid yang jauh, Seth, daripada masjid yang di dekat daerahnya atau dekat rumahnya sendiri gitu. Katanya apa? Biar pahalanya lebih banyak katanya, Seth. Ya. Itu bagaimana, Seth? Sedangkan masjid dekat rumahnya malah kosong gitu, Seth. Ya. Kalau masjid yang jauh itu kan tanggung jawab orang sana. Masjid yang dekat itu kan tanggung jawab kita. Bukannya nggak boleh sekali-sekali sholat di tempat yang jauh, silahkan. Oh, iya. Tapi yang utama tanggung jawab kita sholat di masjid kampung kita sendiri. Nah, dengan kata lain, dia harus ngatur kapan dia sholat di kampungnya, kapan dia sholat di masjid yang jauh itu. Jangan selalu sholat di tempat yang jauh, yang dekat dia nggak sholat di situ. Nah itu. Kalau untuk pahalanya bagaimana, Seth? Ya, pahala yang jauh, iya ada pahala karena jauhnya. Tapi dia juga punya pahala untuk memakmurkan masjid kampung sendiri. Gitu. Sehingga jangan dipeta komplit. Oh, jangan salah artikan. Jangan dipertentangkan. Karena yang penting adalah memakmurkan masjid. Lah dulu sahabat itu datang dari jauh ke masjid, emang sudah ada Masjid Nabawi. Tapi ketika sekarang dengan perkembangan penduduk, masjid kita banyak, maka kita punya tanggung jawab memakmurkan masjid yang di kampung kita sendiri, masjid yang dekat. Gitu. Baik. Kalau bisa diutamakan di daerah kita dulu saja, begitu saja. Ya. Baru setelah itu boleh atur waktu untuk mengerjakan sholat di tempat lain kalau kita mau gitu. Ya. Baik, Seth. Oke, Seth. Sekarang kita bahas terkait anak-anak muda. Ini kalau kita melihat kondisi zaman sekarang ini yang lagi tren ini zaman Z katanya, generasi Z gitu. Nah, banyak juga anak-anak yang sudah lupa gitu, Seth, dengan masjid gitu, Seth. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ada anak-anak muda zaman Nabi gitu, Seth, yang masih belia, umurnya masih muda, tapi kecintaannya kepada masjid itu luar biasa, itu ada nggak, Seth? Iya. Ya jangankan anak muda, anak kecil aja ada. Oh, iya, Seth? Iya. Anak-anak kecil datang ke masjid untuk ikut sholat berjamaah,
mendengarkan khutbah, mendengarkan kajian. Itu kan ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi sedang menjadi imam, datang cucunya namanya Hasan. Hasan naik ke punggung Nabi sehingga Nabi rukunya lama. Ketika sujud, si Husain gantian, sujudnya jadi lama. Jadi jangankan anak muda, anak-anak kecil aja datang ke masjid. Yang balita gitu sih. Iya. Bahkan Nabi menggendong cucunya. Waktu sholat Ustaz? Iya. Itu boleh Ustaz ya? Boleh. Cucunya digendong karena ketika Nabi mau pergi ke masjid, si cucu ini minta digendong, ya udah ngikut. Nah, itu sebuah contoh. Maka sahabat-sahabat yang muda-muda itu memang dibina di masjid. Ada Usamah bin Zaid, ada Abdurrahman bin Auf, ada Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya. Ya. Berarti nggak perlu melihat sekarang, pada zaman dulu sudah ada anak-anak muda yang cinta atau semangat untuk sholat di masjid gitu. Iya, iya. Oke. Sekarang Mama ini Ustaz, yang saya ingin tanyakan, pokok dari tujuan kita ke masjid itu apa guys? Tujuan kita ke masjid itu kan mau beribadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita juga punya tanggung jawab untuk memakmurkan masjid. Sehingga dengan memakmurkan masjid itu kita menunjukkan kecintaan kepada Allah, menunjukkan kecintaan kepada Rasul melalui pemakmuran masjid. Karenanya orang-orang yang memakmurkan masjid itu pun mendapatkan nilai keutamaan. Misalnya dia akan dilindungi oleh Allah yang pada hari itu nggak ada perlindungan kecuali cuma dari Allah. Nah, disitulah pentingnya buat kita semua untuk memakmurkan masjid. Ya. Oke, baik Ustaz. Terakhir yang ingin saya minta, bisa Ustaz berikan motivasi atau saran pada pemirsa semua dan teman-teman semua, bagaimana cara untuk mencintai masjid atau bagaimana kita mencoba untuk hadir sholat berjamaah di masjid. Ya, pertama kita punya tanggung jawab atas diri kita. Tanggung jawab atas diri kita, bahwa kita sebagai seorang muslim harus menunjukkan keislaman kita. Salah satunya melalui sholat jamaah di masjid. Yang kedua, kita punya tanggung jawab terhadap masjid yang sudah kita bangun. Apalagi sekarang bangun masjid harganya mahal. Ya. Ada yang 2 miliar, ada yang 3 miliar, dan seterusnya. Masjid dibangun mahal-mahal, tapi kita tidak mau ke masjid, ya sayang-sayang. Dengan dana sebanyak itu untuk memakmurkan masjid. Padahal masjid itu dibangun karena kita mau sholat jamaah. Udah selesai itu masjid, kenapa nggak mau sholat jamaah? Nah, gitu. Nah, maka kita punya tanggung jawab untuk memakmurkan masjid. Karenanya jangankan diri sendiri, orang lain aja kita ajak untuk memakmurkan masjid. Nah, disinilah pengurus masjid harus melakukan koordinasi dengan sesama pengurus, dengan jamaahnya, agar antusias untuk datang ke masjid. Lalu dicari sebabnya mengapa orang bisa antusias. Nah, itu nanti yang harus diterapkan. Baik, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah. Pemirsa sekalian, kita bahas tadi terkait bagaimana cara memakmurkan masjid dan sedikit membahas sejarah masjid itu sendiri bersama Ustadz Ahmad Yani. Terima kasih Ustadz sudah hadir di channel kita untuk membahas terkait memakmurkan masjid dan fungsi masjid-masjid tersebut. Baik, mungkin
Cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.